Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat fisiologi perkembangan kardiovaskular janin, perkembangan jantung dan pembuluh darah pada janin. Ya. Kalau kita melihat judul ini, tentu yang terpikir dalam benak kita ada tiga. Yang pertama adalah jantung, ya, kardium, kemudian nanti adalah pembuluh darah, kemudian tentu adalah sel darahnya. Ya, kita lihat ya, ini ya. Kardiovaskuler atau jantung, pembuluh darah dan sel darah ini dibentuk dari lapisan mesoderm, ya, bagian hasil pertemuan sperma ovum kemudian membelah, ya, ada ektoderm, ada mesoderm dan ada endoderm, ya. Dan kardiovaskuler ini berasal dari mesoderm, ya. Jantung ini mulai tumbuh pada minggu ketiga, gitu ya. Kalau kita lihat di sini sangat kompleks, ya. Dia tumbuh paling awal, hampir paling awal, ya. Awal, kemudian nanti dia juga mati atau berhenti paling akhir, gitu ya. Dan jantung ini spesial, ya. Spesial karena apa? Di saat dia pertumbuhannya belum sempurna, dia sudah harus mulai bekerja, ya. Tentu karena darah dari ibu itu kan stopnya nanti hanya sampai ke umbilikal bayi, ya, umbilikal janin, ya. Dari umbilikal janin ini sangat tergantung dari tubuhnya janin sendiri, ya. Pada janin tentu pertumbuhannya semakin besar, makanan nggak cukup, sehingga dalam tubuh ada suatu reaksi, gitu ya, sehingga nanti ada pembentukan jantung, pembuluh darah, ya, sel darah, ya, dan memacu mulai bekerjanya, ya. Pada minggu keempat sampai ketujuh, ini jantung mempunyai struktur ada 4 ruang. Kita pasti sudah hafal, ya. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, kemudian juga ventrikel kiri, ya. Dan di antara 4 ruang itu terdapat septum-septum, gitu ya. Itu yang mengatur apakah darah dari satu ruang bisa masuk ke ruang yang lain atau tidak. Nah, ini embryogenesisnya seperti ini, ya. Proses pertumbuhan jantung diawali pembentukan bulu jantung atau tubing, ya, pembentukan serat jantung, gitu ya. Kemudian serat itu termasuk jaringan otot, ya. Kemudian juga pembuluh darah, ya. Kemudian ada sekat, ya. Kemudian mulai, ya, berbentuk, gitu ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya, tadinya simetris. Kemudian dia menjadi tidak simetris, yang tadinya di tengah dia mulai bergeser, ya. Nah, di tabel ini kita bisa lihat, ya, tidak perlu dihafalkan, ini sekedar tahu aja, gitu ya, bahwa pertumbuhan janin ini berjalan terus, ya, dari umur kehamilan awal nanti 3 minggu sampai nanti dia 46 minggu, gitu ya. Nah, ini sampai ini, ya, tetap tumbuh terus, ya. Kemudian bagaimana kita mengingat lagi aliran darah dari ibu ke janin, gitu ya. Dari ibu tentunya masuk ke plasenta, ya. Setiap kali jantung mengumpat, darah akan masuk ke plasenta, kemudian plasenta ini akan memacu, ya. Darah dari plasenta akan dibawa ke jantung melalui pembuluh darah utama, yaitu vena umbilicalis, ya. Nah, kita ingat khusus, gitu ya, khusus pada sirkulasi janin atau fetal ini, vena umbilicalis adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen, ya. Sedangkan nanti arteri umbilicalis adalah darah yang membawa darah kotor, ya, darah yang tinggi karbon dioksida dari tubuh janin kembali ke ibu. Berbeda seperti kita orang dewasa, ya. Kalau orang dewasa justru arteri membawa darah tinggi oksigen dan vena yang membawa darah tinggi karbon dioksida, kebalikannya, ya. Kalau darah dari plasenta itu akan masuk ke vena umbilicalis, ya, kemudian masuk ke pusar, ya, kemudian masuk ke hati, dan di dalam hati ada namanya ductus venosus arantii, ya. Ductus venosus arantii di dalam hati dia akan membawa darah masuk ke vena cava inferior. Nah, kita tahu langsung bahwa vena cava inferior ini membawa darah dari ekstremitas bawah, juga dari hati, ya, membawa darah dari ekstremitas bawah dan juga dari hati menuju ke atrium kanan. Nanti di atrium kanan akan bertemu darah dari vena cava inferior bertemu dengan darah dari vena cava superior, ya. Nah, nanti kalau darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, gitu ya. Nah, kemudian darah dari atrium kanan ini juga langsung bisa masuk ke atrium kiri. Jadi kalau kita lihat ruang jantung, darah pertama kali masuk ke atrium kanan, kemudian dia bisa masuk ke atrium kiri dan juga kemudian langsung ke ventrikel yang kanan, gitu ya. Kemudian darah dari ventrikel kanan akan menuju paru-paru, ya. Namun karena darah sudah kaya oksigen dan tidak membawa ke paru-paru, maka hadirlah namanya ductus arteriosus, ya. Yang ini bawa darah dari aorta, gitu ya. Kemudian dari aorta menuju sirkulasi sistemik, ya. Ini sudah umum seperti yang kardiovaskular dewasa, ya. Nah, seperti ini gambarannya, ya, plasenta.
Kemudian ini ada tali pusat. Di tali pusat kita tahu ada arteri umbilikalis dan vena umbilikalis ya. Nanti darah dari vena umbilikalis dibawa ke hati. Di hati ada ductus venosus ya, arantii ya. Kemudian dibawa ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, bercampur dengan darah dari vena cava superior ya. Dari atrium kanan nanti ada sebagian masuk ke atrium kiri dan ada sebagian yang masuk ke ventrikel kanan ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lihat ya. Yang darah yang masuk dari atrium kanan menuju atrium kiri ini masuk ke ventrikel kiri ke bawah ya. Kemudian akan mengaliri darah dari daerah kepala, ekstremitas kanan dan kiri, atas dan bawah gitu ya. Sedangkan darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan tadi melalui ductus arteriosus putalis ini masuk ke aorta descendens gitu ya. Kemudian masuk ke pulmonalis, kemudian mengaliri seluruh tubuh dan paru-paru ya. Nah ini ya. Tentu pada saat persalinan kita melakukan pemotongan tali pusat atau plasentanya lepas dari rahim gitu ya, sehingga nanti banyak terjadi ya, ada penurunan tahanan vaskular paru-paru dan peningkatan tahanan sistemik ya. Jadi karena oksigen dari ibu sudah nggak masuk ke paru-paru, ini nanti paru-parunya akan menegang ya, gitu ya, sehingga dia memerlukan oksigen supaya alveolenya bisa bekerja ya. Kemudian ada penutupan foramen oval ya, ini adalah septum tadi ya. Ductus arteriosus putalis ini juga tertutup karena tidak ada lagi darah dari ventrikel menuju ke paru-paru gitu ya. Kemudian penutupan ductus venosus dan vena arteria umbilicalis ya, karena nggak dilewati darah lagi ya. Tapi tentu proses ini tidak sulapan ya, tidak langsung terjadi seketika ya, perlu waktu. Maka kita harus mengidentifikasi ya, kira-kira sampai batas umur bayi berapakah terjadi penutupan foramen oval yang sempurna, penutupan ductus arteriosus putalis yang sempurna dan sebagainya ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat ya. Setelah diklaim berubah menjadi sistem sirkulasi tertutup, bertekanan tinggi dan berdiri sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Akhirnya hilang gitu ya. Nah, ductus arteriosus putalisnya ini mengalir dalam 48 jam dan secara fungsional menutup karena prostaglandinnya ini kan habis gitu ya, nggak ada suplai lagi prostaglandin dari plasenta ya. Kalau ada suplai prostaglandin dari plasenta itu menyebabkan kontraksi ya, sehingga aliran ductusnya tetap terbuka, alirannya keluar ya. Namun karena dia plasentanya sudah lepas, maka tidak ada lagi suplai prostaglandin dari plasenta ke janin, sehingga lama-lama ductusnya akan menutup ya. Nah ini ya perubahannya gitu ya. Ini perubahannya, oke. Ada beberapa yang nggak bisa move on ya ini tadi lah ya, ada kelainan-kelainan septum terutama. Kelainan itu paling banyak itu pada septumnya ya. Kemudian pada kelainan pertumbuhan otot ya, ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu kaku gitu ya. Nah sedikit saja ya mengenai adaptasi sistem kardiovaskuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.